Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad. Korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi 442 jiwa. Suara Bagana, Silangit. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto Esos MM menyampaikan perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat melalui konferensi pers yang digelar di Pos Pendukung Nasional Bandara Silangit Tapanuli Utara 30 November 2025. Berdasarkan data sementara, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang. Tim gabungan BNPB, TNI Polri, Basarnas, Kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak. Korban meninggal dunia Sumatera Utara menjadi 217 jiwa. Di Sumatera Utara tercatat 217 jiwa meninggal dunia setelah tim pencarian dan pertolongan Search and Rescue SAR kembali menemukan korban yang kemarin dinyatakan hilang. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Kemudian korban hilang juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah. Korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang, ungkap Suharyanto. Sementara itu pengungsi tersebar di beberapa titik antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal. Akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, Jalan Tarutung Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adian Koting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak. Untuk Tarutung Sibolga ini masih normalisasi, yang bisa ditembus alat berat ini 40 km, kata Suharyanto. Di Mandailing Natal, jalur Singkuang Tabuyung serta ruas Batang Natal Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas Jalan Nasional Sibolga Padang Sidempuan. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas Jalan Nasional Sibolga Padang Sidempuan, Sibolga Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik. Penyaluran logistik. Pengiriman logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Penyaluran ke Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat. Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilanjutkan menggunakan 3 helikopter BNPB dan TNI AD, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, dan perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara juga ditunjukkan khusus untuk wilayah terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Dukungan pemerintah pusat dan alutsista. BNPB mengerahkan 20 personel di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, serta dukungan TNI Polri mencapai 500 personel di Tapanuli Tengah. Presiden RI juga mengirimkan bantuan berupa 33 unit alat komunikasi, 33 unit genset, 14 LCR 750 dus mie instan, serta 129 unit tenda. Total 5 helikopter berbantuan BNPB dan TNI telah beroperasi dari Bandara Silangit bersama pesawat karavan dan alat berat dari berbagai instansi
untuk pembukaan akses menuju desa yang masih terisolasi. Di Aceh, korban meninggal dunia menjadi 96 jiwa. Beralih ke Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidi Jaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lok Sumawai, Gayo Lues, Subulu Salam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 kakak di berbagai kabupaten dan kota. Aceh, korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75, ini ada di 11 kabupaten atau kota. Jelas Kepala BNPB. Kondisi akses dan transportasi. Sejumlah jalur utama masih terputus total, termasuk perbatasan Sumut Aceh Tamiang, jembatan Merode di perbatasan Pidi Jaya Biren, serta jalan nasional di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Akses Subulu Salam Aceh Selatan masih tergenang tanpa jalur alternatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur vital tersebut. Telekomunikasi dan logistik. BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lok Sumawe, dan Aceh Tamiang, sementara mobilisasi perangkat ke wilayah lainnya masih berlangsung. Sebanyak 11 dari 17 kabupaten atau kota telah menerima bantuan logistik. Operasi udara dari Lanut SIM telah melakukan 5 sorti, sementara pengiriman dari Kuala Namu dan jalur laut juga terus berjalan. Bantuan Presiden berupa 28 unit Starlink, 28 genset, 20 perahu karet, serta paket makanan dan tenda telah diterima dan sebagian didistribusikan. Penguatan buffer stok juga disiapkan untuk kebutuhan respon lanjutan. Operasi modifikasi cuaca OMC menggunakan pesawat Cessna Caravan telah dijalankan. 3 helikopter TNI dan 1 helikopter yang berada di Kuala Namu dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah yang terputus akses daratnya. Di Sumbar, 129 jiwa meninggal dunia. Di Sumatera Barat tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman Solok, Kota Solok, dan pesisir selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 kakak atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini korban jiwa meninggal dunia 129, kemudian yang hilang 118 dan 16 luka-luka, ungkap Suharyanto. Akses dan transportasi. Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang Balingka, Pasar Baru Alahan Panjang, Panti Simpang 4, serta Jalan Nasional Padang Panjang Sicincin dan Simpang Taman Batas Lubuk Sikaping. Upaya pembukaan akses terus dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak. Secara umum, masih bisa dilalui lewat jalur darat, ungkap Suharyanto. Logistik dan dukungan pemerintah. Bantuan logistik ke Padang Pariaman dan pesisir selatan telah tiba, sementara 8 titik lainnya dalam perjalanan dikawal oleh Polda Sumbar. Pengiriman logistik tahap 2 sebanyak 120 ton tengah dilakukan melalui jalur darat. Penanganan di Sumatera Barat dipimpin oleh Sestama BNPB dengan dukungan 24 personel di berbagai kabupaten atau kota. Bantuan Presiden berupa 39 unit Starlink, 39 genset, tenda LCR, dan 2.000 dus mie instan telah tiba di Bandara Minangkabau. BNPB mengerahkan pesawat Karavan 208B dan helikopter Bell 505 untuk mendukung mobilisasi logistik, khususnya menuju wilayah yang masih tertutup akses darat. Proses mobilisasi helikopter tambahan juga sedang berjalan.
BNPB bersama TNI Polri, kementerian atau lembaga pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional terus bekerja maksimal untuk mempercepat pencarian korban, pembukaan akses pemulihan jalan vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Update perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala. Demikian yang bisa saya infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.